renungan kita malam ini adalah bagaimana kita merenungi urusan kita dengan sesama manusia. Dosa yang kita lakukan dengan sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah begitu mudah kita untuk memohon ampun. Asalkan seorang hamba menyesal di dalam hatinya. Kemudian meninggalkan pekerjaan tersebut. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Begitulah para ulama menyebutkan syarat-syarat taubat dan diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taubatun nadamatu. Taubat adalah menyesal. Dan jika itu dosa kepada Allah di samping ada penyesalan, maka dia harus meninggalkan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga, syaratnya taubat kepada Allah. Azam. Berniat untuk tidak mengulangi pekerjaan tersebut. Berniat untuk tidak mengulangi. Kalaupun dia kepleset, berniat lagi untuk tidak mengulanginya. Inilah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudahkah itu semua kita lakukan pada pertemuan yang lalu? Dan ternyata syarat taubat kepada Allah lebih mudah. Maka kami ingatkan tadi malam, jika ini urusan dosamu kepada Allah, mungkin ada di antara hamba-hamba yang mulia saat ini, yang masa lalu urusannya kepada Allah, mungkin pernah berjudi, mungkin pernah mabuk, mungkin pernah melakukan zina, maka adukan itu semuanya kepada Allah dan jangan engkau adukan dengan bangsa manusia. Manusia tidak bisa memaafkan, manusia bisanya hanya merendahkan, manusianya biasa menggunjing, dan manusia adalah bisanya hanya membuat kita semakin putus asa. Akan tapi ngadulah kepada Allah dengan dosa-dosa itu semua, Allah telah membuka pintu maaf untuk kita. Sekarang dosa kita dengan sesama manusia. Dosa sesama manusia tidak kalah beratnya dengan dosa kepada Allah. Bahkan Allah mengancam neraka adalah urusan kita dengan manusia. Apakah urusan kita dengan orang tua kita? Birrul walidaini, yang Allah tidak akan melihat orang yang durhaka kepada orang tua. Uququl walidain, urusan dengan saudara. Rasulullah juga mengancam. Allah mengancam lewat lidah Rasulullah. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang mutus tali persaudaraan. Dan juga banyak ancaman-ancaman kita urusan dengan manusia, tapi hukumannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayo kita benahi urusan kita dengan manusia yang ada di kiri kanan kita. Kita mulai dengan ayahanda kita dan ibunda kita. Kita mulai dari ibunda kita dan ayahanda kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, saudara-saudari kita, ayahanda kita, ibunda kita. Jangan kita termasuk orang yang menyakiti ibunda kita, membuat dosa kepada ibunda kita. Ayo kita segera tobat. Mungkin kita tanpa sadar, kita tidak menyakiti ibunda kita secara langsung. Ada seorang hamba yang durhaka kepada ibundanya, menyakiti ibundanya secara langsung. Mulai dari kalimat kasar, mungkin dengan perilaku lahir, mulai dari hal-hal yang menyakitkan dengan jasad dan fisiknya. Mungkin juga dengan perilaku atau tingkah laku yang tidak nyaman. Ada seorang hamba yang melakukan pendurhakaan kepada orang tua secara langsung. Ada lagi yang tidak secara langsung, menjadi sebab orang tua kita tidak nyaman. Mungkin atau kita membuat sesuatu yang menjadikan mereka resah, menjadikan mereka tidak senang. Atau dengan saudara-saudara kita, atau dengan tetangga kita. Jangan dianggap sepele urusan tetangga. Mazala Jibril usini bil jiran. Jibril selalu berwasiat kepada kata Rasulullah. Jibril selalu mengingatkan aku, ya Muhammad, tetanggamu, agar kita berbuat baik dengan tetangga. Sampai begitu seringnya Jibril berwasiat seperti seolah-olah antara tetangga dengan tetangga itu mewarisi. Bahkan hubungan dengan tetangga pun Allah melalui lidah Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bisa memuliakan tetangganya. Tidak boleh kita menyakiti tetangga. Urusan dengan manusia ini penting sekali. Dan awas, banyak dosa-dosa itu rata-rata adalah urusan kita dengan manusia yang menjadikan Allah murka. Mulai dari yang namanya menggunjing. Menggunjing adalah di saat kita urusan dengan manusia. Maka harus kita benahi urusan kita dengan manusia. Menggunjing dengan manusia. Dan banyak dosa yang dilakukan seorang hamba adalah urusan dengan manusia. Urusan dengan manusia. Dan kalau sudah dosa dengan manusia itu berat. Syarat tobatnya tidak cukup 3 yang disebutkan tadi.
Nanti ada tambahannya bagaimana kita harus mencari ridho dari orang tua orang tersebut. Makanya ayo kita waspada. Dan bagi siapapun yang sudah punya kesalahan dengan saudara dan sahabatnya, jangan menunda untuk tobat. Jangan menunda untuk tobat. Kita tidak ingin kesalahan itu nanti menjadi bahan untuk kita dituntut di saat kita berada di padang mahsyar. Kita tidak ingin kesalahan yang kita lakukan dengan saudara kita muncul di alam barzakh, muncul di padang mahsyar di saat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tapi yang berkaitan dengan manusia, engkau punya kewajiban minta maaf sama mereka. Semaksimal mungkin kau lakukan. Contohnya sekarang ya, kalau engkau dulu banyak berbuat salah ketika SMP ya, atau ketika SMA, kan biasanya ada komunitas anak-anak SMA sana, reunian atau apalah grup-grup itu. Di situ kita bisa meminta maaf kepada mereka. Tapi kalau ada yang kita nggak tahu, ya udah engkau perbanyak amal soleh dan doakan orang-orang yang pernah engkau sakiti. Doakan mereka. Semoga Allah mengampuni mereka. Semoga Allah memaafkan mereka. Dengan harapan nanti ketika berjumpa di hari kiamat, engkau akan dihisab. Engkau akan berjumpa dengan mereka nanti. Dan mereka mungkin akan menuntut. Ya, kalau materi yang antum ambil, kayak benda ya, HP, mobil, apalah benda-benda uang, maka itu wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Dan ini kata para ulama, boleh disampaikan maaf tanpa menyebutkannya, tapi dikembalikan haknya. Tentu ini agak sulit. Lebih aman kalau bisa bahasakan, maaf ya, saya apa adanya. Saya betul-betul baru tahu agama. Dan ini saya dulu berbuat salah. Saya mengaku salah karena saya pernah mengambil barang kamu yang ini. Dan saya kembalikan. Barang itu bahkan sudah saya jual. Kurang lebih nilainya sekian. Masih ingat dulu ada benda kamu hilang ini? Itu saya yang ambil. Dan ini haknya. Silakan, saya berikan. Itu jauh lebih aman. Clear pada saat itu sama dia, clear sama Allah. Kalau mau lebih aman, gitu kan? Langsung selesai. Meninggal semenit kemudian masuk surga insya Allah. Gitu kan? Tapi kalaupun kita malu misalnya, kata ulama khusus materi ya, benda. Maka yang harus kita lakukan adalah kita mengembalikan dengan cara tertentu. Seperti misalnya memposkan barang itu, gitu kan? Sambil juga kita menyampaikan maaf dengan cara tertentu. Ya memang secara umum, maaf ya kalau saya punya salah selama ini. Lalu kita mengembalikan barang itu walaupun dia tidak tahu. Yang penting sudah sampai ke dia. Ini ada pendapat ulama, tapi yang paling bagus adalah yang pertama. Kalau perusakan citra, ini nggak bisa teman-teman. Harus bilang sama dia. Saya pernah menggibah kamu, saya pernah memfitnah kamu. Harus dibahasakan. Nggak bisa enggak. Apa boleh buat? Memang harus begitu. Resikonya. Lalu kemudian, tapi saya mau perbaikin. Saya cuma mohon kamu ridhoi. Maafin saya. Apapun konsekuensinya saya akan jalani. Baiklah, saya mau kau perbaikin nama saya lagi. Baik, saya usahakan maksimal. Tapi maafin saya. Kalau kita sudah minta maaf teman-teman sekalian, kalau merusak citra, dan ternyata kita sudah tulus berusaha dan dia tidak mau maafkan, kita sudah aman sebenarnya. Asal ikhlas ya. Hari kiamat Allah SWT sudah maafkan. Tapi kalau materi tadi nggak bisa, dikembalikan. Makanya tadi ini harus dibahasakan, ini harus dikembalikan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu.